perkenalkan nama saya Iin Juliana dengan nomor NIM E1E022117. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini, saya akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Kelinci yang Sombong. Saya harap teman-teman semua bisa mendengarkan cerita saya ya. Pada zaman dahulu, hiduplah beragam-ragam jenis hewan di dalam hutan. Ada kambing, kerbau, gajah, kelinci, kura-kura, monyet, kancil, tupai, dan masih banyak ragam-ragam hewan yang ada di hutan. Di suatu hari, berkumpullah hewan-hewan ini di dalam hutan dan saling berbincang-bincang, berbicara mengenai kegiatan mereka. Tidak lama kemudian, kelinci pun menceritakan dan menyombongkan kemampuannya berlari yang begitu cepat kepada teman-temannya. Dan dia meranggap kalau teman-temannya itu tidak bisa melawan dia kalau mengenai balap lari. Dengan mendengarkan tanggapan dan informasi yang disampaikan oleh kelinci, yang sehingga membuat teman-temannya itu merasa tidak nyaman dan tidak enak karena dia terasa diremehkan oleh kelinci. Dengan tidak lama, kura-kura pun bersuara. Dia menantang kelinci untuk balap lari di hutan besok. Kelinci pun juga merespon ucapan dari kura-kura tersebut. Kura-kura pun berkata, "Hei kelinci, aku akan menantangmu dalam lomba lari besok, apakah kamu mau?" Dan kelinci pun berkata, "Hahaha, kamu pengen menantang aku balap lari? Baiklah, besok kita akan bertanding di dalam hutan. Dan kalian semua akan menjadi saksi kalau aku adalah pemenangnya," ujar kelinci. Dan teman-temannya pun bertanya-tanya, kenapa kura-kura berani menantang kelinci sedangkan dia tahu kelinci sangat cepat larinya. Tetapi dengan itu teman-temannya pun mendukung kura-kura untuk memenangkan perlombaan itu. Keesokan harinya, berkumpullah mereka di tengah hutan yang akan menyaksikan pertandingan lari tersebut. Dan ditetapkan kancil sebagai juri dalam perlombaan tersebut. Kancil menginformasikan kepada kelinci dan kura-kura bahwa pertandingan itu mereka harus melewatkan 3 bukit agar sampai ke garis finish. Dan mereka harus lari sekencang-kencangnya. Jika siapa yang paling tepat memasuki dan menyentuh garis finish, dialah pemenangnya. Oke, tidak lama kemudian pertandingan pun dimulai dan kelinci pun berlari sangat kencang meninggalkan kura-kura di garis start. Dengan begitu semangat, kura-kura tetap berlari walaupun langkahnya lambat ketimbang dengan kelinci. Dia tetap berusaha. Sampailah kelinci di bukit pertama. Dia kaget melihat kura-kura sudah ada di depannya. Dan dia berkata dalam hati, "Kenapa kura-kura sudah ada di depanku sedangkan tadi sudah kutinggalkan dia di garis start?" Dia pun merasa heran, tetapi rasa ingin menangnya membuat dia terus semangat berlari meninggalkan kura-kura sangat jauh. Dia berlari terus-menerus sampailah dia ke bukit kedua. Di bukit kedua, dia pun merasa heran. Kenapa kura-kura sudah ada di depanku lagi? Perasaan tadi sudah kutinggalkan sangat jauh. Dia pun mulai merasa kesel dan berlari semakin kencang untuk segera sampai ke garis finish. Tidak lama kemudian, dia nyampe ke bukit ketiga dan dia kaget melihat kura-kura sudah ada di depannya dan hampir mendekati garis finish. Apa-apaan ini? Kenapa dia begitu cepat?
kata kura-kura. Dia pun berlari sampai-sampai tenaganya pun akan habis. Dia berlari terus-menerus tanpa ada hentinya. Tetapi tidak lama kemudian dia merasa kecapean dan lemas gara-gara dia begitu lari dan semangat. Sedangkan kura-kura tinggal berapa langkah lagi akan menyentuh garis finish. Tidak lama kemudian kura-kura pun menyentuh garis finish dan si kancil pun mengungkapkan kalau kura-kura lah pemenang dari pertandingan tersebut. Kelinci pun sangat heran dan kesal melihat kura-kura sebagai pemenangnya karena dia berpikir dialah yang paling cepat dalam berlari. Teman-temannya pun bertepuk tangan untuk kemenangan kura-kura dan merasa senang untuk itu karena kura-kura yang lambat pun bisa mengalahkan si kelinci yang cepat. Nah, begitu sudah cerita singkat dari saya mengenai dongeng kelinci yang sombong. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa mengambil pesan moral dari cerita ini. Sekian penyampaian cerita dari saya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong ya atas kemampuan dan bakat kita, karena kesombongan itu akan membuat kita jauh dari teman. Dan tidak ada teman yang ingin bermain bersama kita karena kesombongan tersebut. Dan kalau bisa kita menggunakan kemampuan dan bakat kita itu untuk hal-hal yang positif dan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mungkin sekian penyampaian cerita yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.